Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan dan yang saya hormati, kepada sesepuh-sesepuhan kita Bapak Haji Oman, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Ta'ala dan keluarga. Amin Allahumma amin ya rabbal. Yang saya hormati ketua DPR kita dan juga para jajarannya, para jajaran asatidz Masjid Al-Aqab yang saya hormati, Al-Mukarram, Al-Ustaz Iqram, Al-Ustaz As'ad, Al-Ustaz Yusuf, dan para asatidz yang lainnya yang saya hormati, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua bisa duduk bersama berhalaqah berzikir dalam rangka senang, cinta sama Allah, cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan pertolongan syafaat yang murni dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Teman-temannya udah lapar ini. Udah lapar belum? Ibu-ibu yang mau makan aja belum? Kasihannya. Pak, ibu yang dirahmati oleh Allah. Wah, ini tim hadrahnya luar biasa. Dan dia di tim hadrah ibu-ibu ini. Biasanya kan masih jauh ya. Karena capek, kalau hadrah capek. Saya luar biasa ya. Jadi alhamdulillah. Ya, asal jangan nabok suami ya. Naboknya kencang tapi di sana. Ya mudah-mudahan tim hadrah aja bisa terus istiqomah, mudah-mudahan selalu istiqomah ya, sesuai tinggi namanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keberkahan lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para jemaah semuanya, bahwa tandanya kita hadir di tempat ini salah satunya berarti kita sudah pasti cinta sama Nabi. Betul kan? Betul bro? Cinta sama Nabi buktinya satu, kita mau hadir di
Buktinya senang apa? Tadi ini hadir ya, hadir di acara maulid. Dan senangnya kita, gembiranya kita nih bagi yang nggak senang maulid kalau dengerin. Ya kali ini senang semua pasti ya. Nah, yang di rumah ada. Tanda cinta kita, tanda gembira kita itu ketika kita senang gembira menyambut maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyuruh, yang merintahkan kita senang bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nyuruh? Allah. Allah. Siapa yang nyuruh senang Nabi Nuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Maka Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Oh, ayat 4. Allah mengatakan sama Nabi kita Muhammad, katakan wahai Muhammad, kata Allah, bi fadlillahi, dengan fadl Allah, fadlku kata Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian semua senang bergembira. Nah, di mana nama Nabi? Sudah senang oleh Allah, senang sama apa? Dalam ayat ini ada kalimat wa bi rahmatihi, wa bi rahmatihi. Siapa wa bi rahmatihi, Pak? Oh, Pak, siapa wa bi rahmatihi di sini? Wa bi rahmatihi di sini adalah satu, Al-Qur'an. Dua, Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, lebih tahu. Ya, itu berarti kalau kita senang maulid yang nyuruh manusia apa? Nabi apa Allah? Ya Allah. Agak sembarangan. Buktinya tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Gembira. Wa bi rahmatihi maknanya Bapak Ibu di sini adalah satu, redaksinya adalah satu, Al-Qur'an. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ada bahasa ya? Nah, kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan juga rahmat. Nah, tapi rahmat sama, ada obatnya tuh. Atau Quran. Rahmat di sini yang kedua adalah baginda Rasul Nabi Muhammad. Mana buktinya? Redaksi dari ayat rahmat di situ adalah surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus wahai engkau Muhammad illa melainkan rahmatan, rahmat itu. Ya, rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu rahmat seluruh jagat raya alam semesta. Oh. Paham, Pak? Paham, Bu? Jadi yang suruh senang kita maulid siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Allah nyuruh kita sholat. Allah sholat apa enggak? Enggak. Allah nyuruh kita puasa. Yang Ramadan, Allah puasa apa enggak? Ketika Allah nyuruh kita sedekah, Allah bersedekah atau tidak? Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan malaikat bersolawat. Itu bedanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu bersolawat kepada Nabi
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kemudian Allah nyuruh tuh sama siapa orang-orang yang beriman suruh baca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau ada dia orang Islam, dia umat Islam, umat mukmin, kok tidak mau sholawat, kok dia anti sholawat, tuh berarti harus dipertanyakan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, beri guru senang sholawat, ya guru senang sholawat, senang sholawat tanda cinta kita kepada Nabi. Oh, kita kudu mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Man ahabba sunnati, barang siapa yang senang sunnahku kata Nabi, faqad ahabbani, maka sungguh dia itu cinta kepadaku kata Allah. Sunnahnya Nabi itu, Pak, Nabi itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Masih untukmu, Pak, kita dikasih uswah hasanah itu seorang manusia, walaupun manusia tapi bukan manusia biasa. Coba kalau kita dikasih contoh oleh Allah itu malaikat, pusing apa malaikat, Pak? Pak, coba kalau kita dicontohkan oleh Allah itu malaikat, coba saya contoh malaikat makan nggak? Malaikat makan nggak, Bu? Mau kita nggak makan bisa? Nggak bisa. Malaikat ini tidur apa enggak? Enggak. Mau kita nggak tidur bisa? Nggak bisa. Maka pantaslah Allah ingin memberikan uswah yang hasanah, yaitu seorang manusia, tapi bukan manusia biasa. Basyarul bakal basyar, berbuat yakuti bainal hajat. Nabi Muhammad itu manusia, betul memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad bagaikan yakut, kita batu kolam. Jawab apa enggak? Jawab apa enggak? Nabi Muhammad diibaratkan itu sumber mata air, Pak. Sumber mata air bening apa enggak, Pak? Rifki Wijaya. Sumber mata air bukan apa bening. Itu Nabi Muhammad ibaratkan. Kita mah berarti apa? Kesini lagi setelah mata air apa bukan? Hari mata air apa itu? Ada sungai masih bening. Wah, itu belum sungai bening, laut ya. Sungai bening tuh. Itu masih apa bawahnya? Para sahabat, para syuhada, para aulia terus ngalir. Dari mata air ngalir masih bening ke sungai yang gede yang bening. Sungai gede ngalir kemana lagi? Ada yang ke kali-kali kecil yang kalinya itu airnya kuning, ada yang airnya hitam ya. Kayak BCL. Nah itu bahkan mungkin kita bukan di situ, mungkin kita main air yang diselokan Pak. Ya, jauh beda. Maka kudu itu ke sumber. Siapa sumbernya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya. Ingin dapat syafaat Nabi, Pak? Oh, ingin dapat syafaat Nabi? Ingin. Oh, kalau ada manusia umat Nabi Muhammad yang ingin dapat syafaat Nabi nih, kata Nabi, man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka aktsara min sholati alaihi. Kalau kita cinta sama Nabi, maka harus memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan ini lanjut kamu. Wa tawatuhu al-wusulu ila syafaati. Barang siapa yang senang baca sholawat di alam dunia kepadaku kata Nabi, wa tawatuhu al-wusulu ila syafaatihi. Besok di yaumil qiyamah dia akan mendapat syafaatku, syafaat yang umma yang besar yang Nabi Muhammad perintahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan harap aku kalau sampai
sunnah-sunnah Nabi. Kalau memang betul cinta, buktikan dong, ya kan? Banyakin sholawat supaya kita besok dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Bapak Nabi itu cinta sama kita. Nabi itu cinta. Bahkan Nabi cinta sama kita umat dunia akhirat. Bapak percaya nggak? Percaya nggak? Nabi itu cinta sama umatnya beda sama nabi-nabi yang lain. Coba Nabi Nuh berpikir sumbangan. Betul nggak Bu? Tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya tidak mau ikut, ya Allah, hancurkan ini umat yang gak mau taat kepada Engkau ya Allah. Hancurkan lagi. Tapi apakah Nabi Muhammad seperti nabi-nabi yang lain? Lah, tidak. Nabi Muhammad luar biasa. Ketika dakwah bapaknya gak mau masuk Islam, maka kata beliau, ya mudah-mudahan ya Allah nanti anaknya menjadi orang Islam. Anaknya belum masuk Islam, mudah-mudahan cucu-cucunya besok jadi masuk Islam. Beda dengan Nabi. Mana bukti Nabi kita ini sayang sama kita di dunia? Nah, nanti di akhirat. Ini di dunia dulu. Mana buktinya? Tuh, ini Bu. Nabi itu ketika sakaratul maut, sebelum sakaratul maut, Nabi ini ditawarin Bu. Beda sama kita. Ditawarin oleh malaikat. Ya, malaikat Jibril suruh turun dulu ngasih informasi sebelum malaikat Israil. Kata Allah, kamu turun ke sana ngasih info ke kekasihku Muhammad. Sebentar lagi kau akan jumpa dengan aku. Malaikat Jibril turun Pak. Saat ya Rasul, saya diberikan kabar oleh Allah Ta'ala disuruh menasir kabar bahwa tidak lama lagi engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dicabut nyawanya oleh Allah. Nah kata Nabi Pak, ada gerangan apa Allah menyambut nyawa saya? Jibril, sampaikan kepada Allah sebelum mencabut nyawaku, sampaikan kepada Allah. Apa yang harus disampaikan ya Rasul? Nah beda sama kita. Kalau kita mau mati aja, agak tawar-tawar, kita tawarin. Mau apa ya Rasul? Sampaikan kepada Allah kalau aku akan dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah. Apa yang disampaikan? Rasa sakaratul maut, sakit sakaratul maut, tanyakan itu seperti apa? Kita belum pernah sakaratul maut ya? Sakit kata malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Nabi Allah, itu yang namanya sakaratul maut tidak bisa dibayangkan, tidak bisa didapatkan dengan kata-kata, tidak bisa sakit-sakitnya ya Rasul. Tapi Rasul ketika mendengar sakit luar biasa, bukan ingat istri, bukan ingat anak, bukan ingat dirinya. Siapa yang lagi ingat? Umatnya Bu. Ya Allah, nanti bagaimana umatku ketika sakaratul maut, ketika akan kau cabut nyawanya ya Allah. Nah, saat itu Nabi ngomong sama Jibril alaihissalam, ya Jibril, sampaikan pesan kepada Allah bahwa semua beban rasa sakit sakaratul maut umatku, sampaikan kepada Allah, bebankan kepada aku wahai Jibril. Tuh, ada nggak Nabi yang begitu Pak? Ada nggak Nabi yang begitu? Ada. Hebat apa hebat Nabi kita? Hebat luar biasa. Satu. Yang kedua, di dunia, cinta dunia. Nabi ketika cinta kita di dunia, coba sebelum Nabi wafatnya yang disebut bukan nama istri anaknya, tapi apa kata Nabi? Ummati, ummati, ummati. Cinta kan Nabi yang kita? Cinta. Lalu apa tanda bukti Nabi cinta di akhirat nanti? Nih, sekarang cinta di akhirat. Nabi itu cinta sama kita umatnya di akhirat Pak. Nanti kalau sudah semua hancur, hari kiamat akbar, kubro, gagal, hancur semuanya, hancur illa wajah kecuali Allah.
Allah. Nah, di situ Allah nanti liman mulku, siapa tahu yang aku sebagai raja, mana sok sini? Dalam hati maka tinggal Allah. Siapa yang dulu ngaku katanya paling hebat jawaban aku Tuhan, sok sini kata Allah. Jadi sok sini mah bahasa saya. Wah, aku kagak ada yang bagus loh. Sombongnya Allah di situ. Tidak boleh Allah sombong. Wajar Allah yang maha segalanya. Betul Pak? Betul. Nah, semuanya hancur, semuanya sudah meninggal, semuanya sudah hancur kan? Illa wajah kecuali Allah. Nah, saat itu Allah baru membangunkan malaikat. Oh, Pak, malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Allah bikin panitia. Panitia kiamat itu kan? Ini dibangunkan malaikat pertama siapa? Malaikat Ridwan Pak. Ya Ridwan. Ya Allah. Naam ya Allah. Oh, kamu nanti cari orang-orang, kamu siapkan surga untuk orang-orang yang taat kepadaku, yang ibadah kepadaku ketika hidup di alam dunia. Kata malaikat Ridwan, siap 86 ya Allah. Ibadah saya siap 86. Malaikat Jibril, malaikat Ridwan nyiapin surga. Dibangunkan oleh Allah kedua malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Hah? Menjaga neraka. Sudah kenal belum malaikat Malik? Sudah kenal? Belum. Malaikat Malik dihidupkan oleh Allah. Ya Malik, silakan kamu buka pintu neraka. Buka neraka. Kamu silakan untuk orang-orang yang senantiasa ahli maksiat, orang yang kafir, orang yang tidak mau taat kepada ketika hidup di alam dunia. Siap ya Allah, kata malaikat Malik. Nah, yang dihidupkan lagi ketika malaikat siapa Bu? Pak? Coba kira-kira malaikat siapa yang ketika dihidupkan? Siapa Pak? Yang ketika malaikat dihidupkan oleh Allah, siapa Bu? Malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Disuruh ngapain malaikat Jibril dan Mikail kamu? Disuruh oleh Allah ditugasi ketika dihidupkan. Ya Jibril, ya Mikail, silakan kamu cari kekasihku yang ada di kubur yang sudah ada di dunia itu. Silakan cari, kamu bawa ke dalam surga. Nah, malaikat Jibril, malaikat Mikail bingung Pak. Lalu udah ke atas semua gak ada apa-apanya rata. Wah, kalau bahasa kita mah sama kayak kita ngobrol mana ya ini. Maka ada rata semua bingung. Akhirnya lalu kepada Allah malaikat Jibril Mikail sujud kepada Allah Pak. Sujud. Saat sujud ya Allah, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu makam baginda Rasul di mana ya Allah, gimana saya mau bawa lagi ke surga? Saya nggak tahu keberadaan beliau di mana. Nah, atas izin Allah Bapak Ibu, langsung kuburnya Nabi makam Rasulullah itu terbelah. Cahaya keluar. Tuh, ini Nabi dulu. Nabi Muhammad tuh makamnya langsung terbuka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat dibuka, Nabi bangun Bapak Ibu. Di sebelah kanan ada malaikat Jibril, di sebelah kiri Nabi ada malaikat Mikail. Nabi bingung kayak bangun tidur Pak. Pas bangun, Mikail, ini hari apa? Ini kenapa sepi amat? Ini hari apa nih kalau bahasa kita mas? Dijawab oleh Nabi, oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ayyuhada, hari ini adalah hari di mana dijanjikan oleh Allah bakal datang suatu saat kiamat yang dimana semua akan hancur illa wajah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, setelah Nabi nanya ini hari apa, ketika seakan-akan bangun dari kuburnya, yang ditanya dulu bukan istri dan anaknya Bapak Ibu. Aina
Tuh. Aina umati, mana umatku katanya. Di akhirat berkata, Aina umati, mana umatku. Jadi Nabi sebenarnya apa kita? Singkat cerita Nabi dibawa ke surga oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Mikail. 3 yang berlain dibawa. Kira-kira kalau ibu bapak sendirian dalam surga senang apa enggak? Pak, dalam surga sendirian senang enggak? Senang. Senang kamu dalam surga sendirian? Kamu enggak dalam surga? Kamu masuk surga kan? Sepi. Lah itu kita pengen apa aja ada Pak dalam surga. Pengen kolak apa ada ya. Tuh udah enak di dalam surga, Nabi ngalamun Bapak Ibu, ngalamun. Nah, ibu bapak kira-kira kalau bapak punya rumah, ya, terus yang punya rumah ngalamun, dan kira-kira yang punya rumah nanya nggak kamu? Nanya nggak Pak? Nanya ya, sama. Allah pun nanya, ya kekasihku Muhammad, ada apa gunanya? Emang kamu gak senang apa di dalam surga? Kata Allah. Kata Nabi, ya senang ya Allah. Nah terus kenapa engkau murung? Katanya senang, tapi kenapa wajahmu murung ya Muhammad kekasihku? Kata Allah. Ya Allah, saya udah senang di sini, tapi walau bagaimanapun di mana nasib umatku ya Allah? Umatku di mana? Umatku sekarang di mana? Di dalam surga masih ingat kita. Ya, maka kita perlu banyak sholawat, kudus dengan sholawat supaya kita dapat syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Bahkan kita yang umat yang belum pernah melihat Nabi, yang tidak sezaman dengan Nabi, tapi lebih mencintai Nabi kita Muhammad, itu kita akan jempol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau bahasa jempol itu hebat. Wajar ketika sahabat Nabi, beliau rajin sholat, beliau betul-betul ibadah, rajin taklim sama Nabi. Wajar karena dia lihat sama Nabi. Makan bareng dengan Nabi, sahabat itu sholat bareng dengan Nabi kita. Maka ketika Nabi 15 abad yang lalu Nabi naik ke atas mimbar, Bapak Ibu, ketika Nabi naik ke atas mimbar, apa kata Nabi? Hei sahabatku, besok di dalam surganya Allah itu ada telaga, yang mana telaga itu akan diminum oleh ikhwani. Nih sebelum Nabi wafat, sahabat pada nanya apa itu? Ya Rasul, hal ikhwani ya Rasul. Siapa? Akan dari ikhwani. Siapa ikhwani ya Rasul? Siapa itu? Apakah itu kami ya Rasul? Apakah kami yang di hadapan Allah itu ikhwani ya Rasul yang akan minum di dalam telaga surga ya Allah? Bukan. Antum sahabati, sahabatku. Tapi siapa ikhwani ya Rasul yang nanti akan minum di telaga surga ya Allah itu? Dijawab oleh Nabi. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Amanu bi. Siapa dia yang iman kepadaku, dia cinta kepadaku, walaupun dia tidak pernah melihat aku, dia tidak sezaman dengan aku, dia tidak pernah sholat bareng aku, dia tidak pernah makan bareng aku, dan bahkan dia tidak pernah melihat aku, tapi cintanya melebihi orang yang melihat aku. Jadi siapa yang mau minum di surga dari Allah itu berarti siapa? Yang dikatakan Nabi an-nabi walam yaroni, umat yang iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi walaupun belum pernah melihat Nabi. Siapa? Kita kan yang lihat Nabi. Kita gak sesama dengan Nabi, tapi cinta kita, mahabbah kita, senang sholawat, senang maulid, di mana ada maulid hadir, tuh pada cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kalau ingin mau minum,
di air di telaga surganya Allah. Banyak Nabi, banyakin kita baca sholawat, banyakin kita baca apa Pak Bu? Sholawat, supaya kita mendapat syafaat Nabi dan nanti minum di telaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ya kita lihat cinta Nabi yang diri yang sholawat apa ya? Sholawat ya biar tambah cinta mahabbah kita. Ya, ayo jangan sampai kagak semua sholawat, apalagi anti sholawat. Jangan harap Nabi ngasih syafaat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi ya Sayyidi. Terima kasih atas